Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wais, enak ya. Wahnya harus diulang-ulang. Gelasnya enak, kopi dari Glick Coffee ya. Gandok-gandola Lembang. Kita bahas soal merukyah server, merukyah sistem IT. Ini baru-baru ini nih banyak lawaan ya terkait dengan sistem IT yang down gitu ya. Terus kemudian orang merukyah ya sistem IT. Sekarang benarkah demikian? Sebentar ya, saya cariin dulu foto-fotonya ya. Nah, kan sistem IT itu kan teknologi informasi IT, information teknologi informasi, sistem-sistem komputer, server-server itu kan sesuatu yang logic ya, scientific, engineering, logic. Nah, terus apa hubungannya dengan rukyah? Kalau ini rukyah kalau ini bukunya beda sih. Rukyah mengobati jasmani dan rohani menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ini buku beda lagi ya, buku tentang rukyah. Bagus juga nih bukunya ini. Nah, ini kalau kita mau mengobati kesehatan jasmani kita dan rohani kita. Nah, ini ada bukunya rukyah. Ini nggak bohongan, ini serius nih, serius. Iya Pak, kalau rukyah soal fisik kita sih masih oke. Soal server gimana? Lah, badan kita ini bukannya science and bukan teknologi ya. Science and apa ya? Engineering juga kali ya. Ini kan badan kita juga ilmu pengetahuan, isinya ada orang-orang biologi, kedokteran, farmasi, obat-obatan, sains semuanya, logic semua juga ya. Semuanya bisa dijelaskan dengan secara scientifically. Tapi badan juga ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan scientific. Kenapa server juga tidak? Ini Pak Budi serius atau enggak? Ini contoh. Ini lawaan aja ya. Tapi ini lawaan ini juga di luar negeri juga ya. Kayak gini. Ini bukan di Indonesia, ini ada plug and kalau dulu plug and play. Sekali dicolok langsung jalan gitu ya. Kalau kita nih ada plug and pray. Dicolokkan bismillah semoga jalan dan semoga ini. Ini juga gitu ya, kalau kita lagi liburan ya atau lagi launching segala macam, itu orang-orang IT itu di belakang kayak gini tuh ya. Upgrade segala macam. Orang-orangnya berdoa penuh full dengan berdoa. Jadi orang-orang IT itu orang-orang yang yang penuh apa ya, spiritual. Karena tadi ya, selain logis ya juga spiritual karena iya, sebetulnya ini kan memang lawaan ya, tapi ini nyatanya seperti itu. Oh, ada lagi nih ya, yang ini juga ya, contoh ya, sebentar, ini contoh lawannya. Nah, ini juga ya. Ini device ini tuh namanya hub atau switch ya. Ini yang menghubungkan kabel-kabel ini ke komputer-komputer kita atau server, nih kabel-kabelnya. Nah, biasanya kalau ini sambung-sambung gini ya, kalau udah jalan, jangan diutak-atik, jangan dipegang-pegang. If it works, do not touch it. Jangan dipegang-pegang tuh sampai ini ya, bulukan di luang server ini sampai berdebu segala macam. Dan ini masih jalan. Ini kalau kita senggol gitu nanti takutnya malah nggak jalan. Jadi jangan dipegang-pegang, jangan dibersihin. Bahwa ini lawaan, iyalah ya, ini lawaan ya. Lawaan orang-orang IT. Tapi lawaan yang pada prinsipnya adalah dia juga sebetulnya kenyataan, reality. Jadi saya ceritanya, iya memang tidak se ekstrim itu ya. Ini kayak film-film kartun lah ya, yang ditendang orangnya jatuh atau slapstick ya, lawan slapstick gitu. Jadi memang gitu. Tapi pada kenyataannya demikian. Jadi kalau kita punya server juga ya, kalau sudah jalan, jangan dipegang-pegang. Softwarenya yang di-upgrade. Jadi melakukan upgrade, update, pindah segala macam itu bagi orang IT ya, orang IT terutama IT operation itu sesuatu hal yang menakutkan. Rasanya saya juga udah punya video waktu itu ya, video atau blog ya, yang saya tulis bahwa
upgrade itu merupakan hal yang menakutkan bagi orang IT. Saya juga punya cerita disaster juga soal upgrade. Jadi ceritanya ini dulu ya, saya waktu di Kanada, salah satu pekerjaan saya sebagai sysadmin di kampus itu, saya mengelola banyak aplikasi, salah satunya aplikasi LaTeX atau Teh dan LaTeX. Teh dan LaTeX itu adalah sebuah document processing system. Ya. Jadi kalau ini, dan dipakai banyak pihak untuk membuat makalah, membuat paper, untuk jurnal segala macam. Jadi yang buahnya itu heavily itu biasanya dari orang-orang sains ya, matematik, fisika itu kalau membuat paper pasti menggunakan Teh atau LaTeX. Gitu ya. Wah itu udah heavy lah. Nah suatu saat saya ditugaskan untuk mengupgrade sistem itu. Dulu saya masih junior ya, masih anak muda ya. Siapa takut gitu ya, jreng upgrade lah ya. Jadi saya bagus ya, saya waktu itu udah tertib, saya data dulu ini penggunanya siapa aja, oke. Nah salah satu sistem dari Teh dan LaTeX itu saya harus memasang printer driver. Maksudnya gini, itu Teh atau LaTeX itu nanti mau dipakai terus hasilnya mau di printer apa. Kalau zaman dulu ya printernya harus kita definisikan, mau printer Canon apa, HP LaserJet apa, ini Apple Laser Printer apa, dan seterusnya kita definisikan gitu. Jadi sebelum update tuh saya siap-siapkan dulu ininya apa, konfigurasinya apa. Nah, malam-malam, tengah malam saya kerja keras, upgrade cukup lama juga tuh karena saya harus compile segala macam untuk berbagai platformnya itu ada mainly Sun, kita Sun, tapi juga ada AIX dan ada HPUX juga ya. Jadi saya harus support itu, tapi utamanya adalah Sun. Saya lupa waktu itu masih Sun OS atau sudah Solaris ya. Anyway, itu udah saya install segala macam. Besok paginya ada yang komplain dong dari matematik. Katanya output yang di-generate oleh Teh atau LaTeX-nya sistem kita, itu tidak bisa dipakai di print di tempatnya dia. Karena ya memang printer drivernya dia belum saya pasang. Saya tidak tahu bahwa dia punya printer yang printer itunya apa gitu ya. Langsung dong dia protes ke helpdesk-nya laporan ke bos saya, bosnya saya kontak saya, gimana ini upgrade-nya lancar ini, tapi ini ada komplain gini-gini. Oh iya, kenapa gini-gini? Oh, oke, itu printer drivernya harus saya tambahkan aja. Ada meeting, kemudian di setup, bosnya manggil saya, terus ngobrol-ngobrol, oke, akan ini saya bilang ya, terus dia nanya saya berapa lama perbaikannya, saya bilang less than 1 hour. Ya sebenarnya gampang, tinggal compile printer drivernya atau saya sediakan. Gitu. Tapi itu kasus ya minor ya, nggak major, jadi hanya satu user yang komplain, satu daerah lah, satu departemen di matematik itu karena printernya khusus sehingga saya buatkan printer drivernya. Nggak masalah, tapi itu contoh bahwa kalau kita melakukan upgrade itu menegangkan bagi orang IT. Jadi plug and play ya, plug and play. Itulah ya. Jadi nah kalau sistem sudah nggak jalan, nah itu lebih susah lagi. Wah itu dirukyah, perlu dirukyah. Apa hubungannya sih ya yang teknis dengan non teknis? Ada macam-macam. Kadang kita udah benar-benar bagus ya menyiapkan segala macam, ternyata kejadian juga. Di tempat saya yang sering kejadian adalah petir. Saya tuh udah macam-macam lah, udah pakai grounding ininya bagus segala macam ya, udah pakai penangkal petir segala macam, kena juga petir. Sekarang kami sudah lebih bagus lah ya. Kalau dulu itu setiap ada hujan besar itu berdoa kami. Ini udah lama nggak kena. Sebetulnya bukan udah lama nggak kena. Mungkin sekitar 2-3 minggu yang lalu. Di Bandung ini memang lagi tempat saya ini kan di gunung tinggi ini ya. Gunungnya tinggi nih. Jeda. Dan salah satu server saya kena. Atau di rumah ya, server rumah bukan data center yang beneran gede gitu ya. Ya kena itu. Habis kena motherboardnya. Jadi nah itu mau gimana lagi tuh, plug and pray itu. Usaha sudah maksimal tapi penuh dengan doa ya. Petir kan siapa tahu yang tahu. Itu alasan Pak Budi ya. Nah ada lagi juga kalau kita punya masalah tadi sebagai contoh ya, hub yang sudah lama ini ya, hub yang sudah lama yang seperti ini. Kan kalau sudah lama ini konektornya itu kan sebetulnya di sini ada konektornya biasanya tembaga ya. Nyambung ke ini konektornya sini ya, nyambung ke belakang ya. Tembaga itu ya kalau lama-lama apa? Karatan, korosif gitu ya. Karatan ya kesambungannya jadi kurang bagus.
Tapi kan kalau dia sudah nyambung seperti ini ya, terus udah nyambung ya, cetek gitu nyambung gitu kan. Yang karatan mungkin sebelah sininya gitu ya. Jadi kalau disenggol-senggol mungkin yang tadi nyambung jadi yang karatnya nyambung ke sini. Jadi sebetulnya ada bukan masalahnya magic ya, penuh dengan setan gitu bukan gitu ya, tapi memang ya ini ya fisik ya, masalah fisik ya. Jadi kalau itu dibersihkan, tapi susah bersihin itu ya kan, bersihin itu kalau Anda lihat kabel jacknya YouTube itu kan kecil-kecil ya dalamnya. Ya masih bisa kelihatan sih, bisa kita bersihkan segala macam ya, baru colok lagi gitu. Nah takutnya kalau gitu apa? Kotoran, longgar, itu kan jack UTP itu juga ada jepitannya yang plastik cetek gitu ya. Kalau udah lama dia juga brittle ya, jadi patah. Sehingga kalau itu kan cetek lagi nggak nyetek lagi dia nggak mau balik lagi atau patah, sehingga kalau dicolokin itu dia ya nempel aja. Begitu kegoyang nanti saat longgar ya. Jadi sebetulnya bukan masalahnya magic apa, dia longgar. Kalau dipegang deck gitu kesenggol longgar jadi nggak nyambung gitu. Itu sih sebetulnya. Tapi ini kalau ini kan kalau yang ini ya, kalau kita ini kan colokan ini kan ada berapa nih? 4, 8, 16 ya. Ini 18 port ya. 16 port ya. 4, 8 di atas, 8 di bawah ya. Ada yang 32 port. Nah, kalau itu kan memeriksanya tuh port mana yang ini dan seterusnya kan susah ya. Dan kadang juga ini ya lifetime dari sebuah peralatan elektronika ya, yang electronics dan juga yang fisiknya seperti ini tuh kan ada juga ya. Kan alat-alat gini juga tidak selamanya akan ada gitu ya, jadi akan hidup terus kan, ada lifetime-nya juga ya. Nah itu yang kadang-kadang orang nggak tahu itu lifetime-nya berapa, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 80 tahun. Nah ini kan juga yang ini juga mungkin ini udah jalan 5 tahun mungkin ya kayak gini nih ya, dan 5 tahun. Dan dulu mungkin kita dulu rencananya 2 tahun udah di-upgrade ya, tapi duitnya nggak turun-turun, jadi 5 tahun ya kayak gini terus. In reality seperti itu ya, gitu ya. Jadi rukyah, merukyah server teh ada. Maka kita lihat lagi yang mana tadi si ini ya, yang merukyah server seperti ini tuh ada gitu ya. Kali ini maksudnya ini berdoa supaya jalan terus ya, bukan karena gini-gini terus kita doakan terus tiba-tiba balik gitu ya, enggak juga ya. Bagaimana pendapat Anda soal merukyah server? Selamat pagi, saya ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya, sehingga kita tidak perlu dirukyah. Tapi rukyah tuh kalau katanya itu tadi yang saya baca itu prevention juga ya, jadi bukan hanya mengobati. Nah loh. Gimana dong? Yang penting sehat dulu ya. Yang penting sehat, dan karena sehat bisa minum kopi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.